Halo Besti, dimanapun berada, semangat terus ya. Saya ini orangnya sensitif banget, peka banget perasaannya. Ya oke lah, bisa dibilang baper, gampang tersinggung sama ucapan orang lain. Dan parahnya, saya bukan tipe yang ceplas-ceplos. Ya kenapa saya nggak ceplos-ceplos? Karena saya berhati-hati kalau ngomong, saya takut nyakitin perasaan orang lain. Cuma sayangnya, saya dapat suami dan mertua yang kalau ngomong itu ceplas-ceplos, kayak di mulutnya itu ada pisaunya yang ngerobek-robek hati dan perasaan orang lain. Cuma ya kalau suami nggak selalu marah ya, jarang-jarang. Karena saya juga jadinya ya beradaptasi sama suami, nggak mau nyinggung dia. Sehingga ya kalau nggak nyinggung dia, dia juga nggak marah. Jadi sekesal apapun saya sama suami, ya saya diam aja dulu, tenangin diri. Nanti kalau saya sudah tenang, baru ngomong baik-baik. Jadi dengan kata-kata yang halus, suami pun nggak tersinggung. Ya walaupun suami yang salah, saya yang harus dengan sabar ngomongin. Nah, tapi kalau sama mertua, kayaknya berat ya. Karena, ya tahu sendirilah kalau perempuan kan beda sifatnya sama laki-laki. Kalau perempuan itu maunya ngoceh mulu tanpa peduli, tanpa pakai logika dia. Apalagi ibu mertua saya ini tipe orang yang sangat pemarah, gampang banget marah. Hal-hal sepele dia bisa marah. Misalnya nih ya, kebetulan kulit saya itu sensitif sama deterjen, sabun cuci piring. Nah, maklum dulu saya waktu tinggal sama orang tua ada ART. Jadi yang nyuci-nyuci itu biasa ART. Jadi dari semenjak saya menikah, saya berteman lah sama sabun cuci piring. Ternyata kulit saya sensitif dan ruam-ruam gitu, gatel-gatel kalau sering-sering nyuci piring. Nah, sayangnya ibu mertua saya bukannya kasihan, malah marah-marah. Ibu mertua saya bisa ngomong, "Aduh, nyuci piring dikit aja tangannya kayak gitu. Aduh, ngerepotin orang deh, jadi mesti nganter ke apotek beli obat." Itu ngomongnya di depan saya loh, di depan muka saya. Ya, saya kan nggak minta juga tangan saya sampai sakit gara-gara nyuci piring. Ya maklum, saya kan nggak pernah nyuci sebelum menikah. Nggak tahu ya, ibu mertua saya sekedar ngomong atau apa. Cuma dengan dia ngomong, saya nyusahin, jadi mesti ke apotik, nyuci piring dikit aja tangan kayak gitu. Nah, itu saya jadi tersinggung. Saya jadi sakit hati. Ini saya kerja buat kalian loh. Saya nyuciin piring buat kalian makan. Toh kalian kan berdua suami sama emaknya nggak mau bantuin sama sekali. Tapi kok giliran tangan saya sakit, emaknya malah marah-marah. Cuma karena saya nggak mau nyakitin hati mertua, ya udah jadi saya pendem aja dalam hati. Kebetulan saya juga bukan tipe orang yang bisa ceplas-ceplos ngejawab gitu. Nah, kalau dulu sih itu sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya benci banget sama ibu mertua. Dan saya selalu ngedoain semoga dia dapat karma. Namun dia nggak pernah dapat karma, hidupnya senang-senang aja, baik-baik aja. Nah, sampai saya ngerasa, karma itu nggak ada. Orang jahat mah bebas berbuat jahat, nggak ada karmanya sih. Nah, sampai saya akhirnya mendengar ceramah bahwa kalau sama orang yang nyakitin kita, udah kita jangan dendam, jangan doain yang buruk-buruk, tapi kita maafin aja, doain semoga dia bahagia. Jadi setiap timbul rasa benci di hati saya kepada mertua karena ingat semua perkataan-perkataannya yang nyakitin hati,
Saya doain dia, semoga ibu mertua bahagia, semoga ibu mertua bahagia. Nah, doa itu kan benar kata orang, doa itu bisa berbalik sama kita sendiri. Jadi, karena saya ngedoain ibu mertua bahagia, malah saya jadi ikutan bahagia. Dendam sama ibu mertua kayaknya udah mulai saya lupain. Biasa pikiran saya itu setiap hari selalu inget-ingetan, inget-inget sakit hati. Nah, kalau sekarang udah nggak terlalu mikirin mertua lagi. Kadang sesekali aja pikiran itu muncul, langsung saya doain semoga dia bahagia, semoga ibu mertua bahagia. Dan udah, nanti saya nggak tahu bisa lupa aja dan bisa fokus sama hal-hal lain. Nah, suami saya tiba-tiba nih ngomong sama saya beberapa hari yang lalu. Suami bilang, "Ih, ibu aku nggak tahu deh, tangannya tiba-tiba gatel, ruam, merah-merah gitu. Muncul gitu aja, nggak tahu deh kenapa. Padahal dulu nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba aja muncul." Langsung deh terlintas di pikiran saya, apa itu karma ya? Karena dulu ibu mertua saya suka marah-marah kalau tangan saya ruam karena cuci piring. Dan sekarang tangannya tiba-tiba ruam juga walaupun dia jarang cuci piring. Saya nggak tinggal serumah sih, cuman dulu aja ibu mertua suka nginep. Dan belakangan juga saya udah jarang ketemu sama ibu mertua, ya supaya mental tetap waras. Nah, apakah karma itu nyata? Ya, nggak tahu juga ya, karma atau kebetulan doang. Tapi penyakit yang dia derita sama dengan penyakit yang saya derita yang suka dia marah-marah dulu. Kemudian saya berpikir, oh ternyata karma itu ada ya. Tapi kenapa baru sekarang ya karmanya? Kenapa nggak dulu-dulu? Nah, ini saya renungin dan saya dapatkan jawabannya. Kenapa karmanya baru sekarang? Karena sekarang hati saya sudah ikhlas. Saya sudah nggak dendam lagi. Nah, seandainya dulu tuh waktu saya baru dimarah-marahin, dikata-katain sama dia, tiba-tiba karmanya langsung berbuah. Tangan ibu mertua saya langsung gatel-gatel kayak tangan saya. Pasti saat itu saya akan seneng nyumpah-nyumpahin. Tuh kan orang jahat sih, makanya dapat karma. Nah, pasti saya merasa di atas angin. Saya jadi merasa, ya emang ini kan, makanya jahat sih lu. Nah, mungkin Tuhan nggak mau. Nanti saya sumpah serapahin dia, akhirnya kata-kata buruk saya balik ke saya. Jadi kenapa karmanya baru berbuah sekarang? Karena saya sudah ikhlas, saya sudah nggak dendam lagi. Dan saat penyakit yang sama datang ke ibu mertua, saya nggak nyumpahin dia, saya nggak seneng, enggak. Jadi Tuhan nggak mau. Nanti kalau kita seneng orang tersebut dapat karma, nah itu kan ucapan yang jelek balik lagi ke diri kita. Nanti kita juga kena penyakit lagi. Pas suami ngomong tangan ibu mertuanya sakit, saya cuman, "Oh, jadi bisa disembuhin ya? Udah berobat belum?" Gitu aja respon saya, udah nggak dendam, nggak sakit hati. Nah, buat kalian yang ngerasa kenapa kok orang lain yang jahatin kalian belum dapat karmanya, kalian harus ikhlas dulu. Harus nggak ngarepin orang tersebut dapat karma lagi. Karena kalau orang tersebut dapat karma, kalian seneng ngomong yang enggak, nanti kalian dapat karma lagi juga balik ke kalian. Usahain selalu ngomong yang positif-positif ya. Supaya kalau orang lain kena karma, karmanya nggak kena ke kita lagi juga. Lebih baik sih udahlah ikhlasin aja, lupainlah semua sakit hati, dendam. Nggak usah doain orang tersebut kena karma, nggak usah. Doain aja yang bagus-bagus. Semoga orang itu bahagia. Nah, nanti kita bahagia sendiri. Kalau kita bahagia ya, kita jadi sehat.
kita ngapa-ngapain enak, makan enak, tidur enak, bahkan nanti rezeki bisa datang karena kita bahagia. Oke sobat, dadah.